Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita light novel Solo Leveling Ragnarok chapter 31 sampai chapter 34. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu kalau manhwa dengan light novel itu ceritanya rada-rada berbeda gitu cuy. Tapi seiring berjalannya waktu, gue yakin kalian bisa mengerti. Di sini kita akan diperlihatkan berlangsungnya ujian Raja Binatang Buas yang sangat kacau. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi pada saat ini, Suho merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya kelemahan bagi ayahnya. Jika pasukan Itari menemukan fakta bahwa Shadow Monarch memiliki seorang putra, Suho akan menjadi satu-satunya kelemahan yang mampu mengubah jalannya peperangan. Hanya dengan menyandranya bisa membuat pasukan Sung Jinwoo goyah seketika. Dan karena itulah, Suho ingin terus menaikkan levelnya dan menjadi lebih kuat. Untuk itu, Suho kemudian berniat memasuki dungeon Mago di wilayah distrik Gangseo. Itu adalah dungeon tipe field atau tipe lapangan yang paling berbahaya di Korea Selatan yang menyebabkan populasi di dekatnya menurun tajam. Dan singkat cerita, Suho telah tiba di dungeon Mago dengan menggunakan transportasi umum. Ketika Suho menginjakan kaki di sana, area itu pun diselimuti kabut biru dan hutan yang sangat lebat. Biru berkata, ini jelas terasa seperti tempat yang berbahaya, tapi tentu saja bukan untukku. Tapi kenapa tidak ada kawat berduri di sini? Suho menjawab bahwa tidak ada gunanya kawat berduri di tempat ini karena areanya sangat luas dan sebagian besar binatang sihir di sini adalah tipe tumbuhan, jadi mereka tidak bisa pergi begitu saja. Selain monster tipe tumbuhan, di sana juga ada monster tipe hantu. Dan pada saat itu, Biru merasakan hawa keberadaan para hunter di dalam sana. Tepat ketika Suho menginjakan kaki di dungeon Mago, pedang Rakan Feng kemudian mengatakan bahwa ini adalah tempat perlindungan Rakan. Mendengar itu, Suho mulai bersemangat dan merasa bahwa di dalam dungeon ini pasti akan ada artefak seperti pedang tarik Rakan atau monster boss yang bisa kujadikan prajurit bayangan. Suho kemudian memegang pedang Rakan Feng dan memintanya untuk menunjukkan lokasi tempat perlindungan yang dimaksud tersebut. Segera setelah itu, pedang Rakan Feng itu pun menunjukkan jalan untuk Suho. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di suatu tempat di dalam dungeon Mago, ternyata Suho bukanlah satu-satunya hunter yang menjelajahi dungeon Mago. Di sana terlihat para hunter dari Guild White Tiger juga sedang menyusuri dungeon Mago dengan wakil ketua Baek Miho sebagai pemimpin mereka. Tujuan mereka menjelajahi dungeon Mago adalah karena Baek Miho mendengar suara aneh di kepalanya baru-baru ini. Suara itu terus memanggil Miho untuk membuktikan kemampuannya. Suara itu pun akhirnya membawa Miho sampai ke dungeon Mago di sini. Dan pada saat itulah, Baek Miho mendengar suara itu lagi dengan berkata, buktikan bahwa kau layak menjadi raja. Mendengar suara itu, Baek Miho langsung bersiaga. Ia berkata, semuanya bersiaplah untuk bertempur. Sedangkan di sisi lain, Suho juga mendengar suara yang sama. Suho pun bertanya-tanya apa yang diinginkan suara ini. Mengapa dia meminta untuk membuktikan bahwa aku layak menjadi raja. Pedang Rakan Feng menjawab, karena Beast Monarch telah terbunuh, ini adalah saatnya untuk memilih raja baru. Di tengah perjalanan tersebut, Biru kemudian melaporkan bahwa ada banyak hunter yang berkeliaran di hutan. Dan anehnya, mereka semua menggunakan keterampilan transformasi binatang buas. Dan pada saat itulah, Suho melihat sebuah keributan besar di mana para hunter telah bertransformasi menjadi binatang buas dan saling bertempur satu sama lain. Beberapa hunter memiliki sayap di punggung mereka seperti elang, sementara yang lain telah berubah menjadi makhluk besar yang berbulu seperti beruang. Variasinya benar-benar luar biasa. Mereka bertempur di seluruh hutan, basah kuyup dalam kegilaan untuk membuktikan kelayakan mereka sebagai raja binatang buas. Dalam hati Suho berkata, sepertinya artefak di sini memanggil setiap binatang buas yang berpotensi menjadi raja. Ketika Suho memikirkan itu, beberapa monster tipe tumbuhan mulai menyerangnya. Mereka telah menyerang dengan cabang dan ranting seperti cambuk.
Tapi dengan refleks Suhu yang luar biasa, ia langsung melompat dan menghindari setiap cambukan dengan sangat lincah. Suhu kemudian segera mengeluarkan pedang Rakan Feng di tangan kanannya dan pedang tanduk Vulkan di tangan kirinya. Dan seketika itu juga, Suhu melepaskan tebasan demi tebasan untuk menembakkan monster-monster pohon tersebut. Di tengah pertarungan itu, muncul suara yang bergema lagi. Suara itu berkata, "Buktikan bahwa kau layak menjadi raja." Beru berkata, "Berani-beraninya dia menguji kita." Suhu kemudian berniat untuk meninggalkan ujian raja dan segera pergi ke tempat artefak itu berada. Scene kemudian berpindah ke tempat para hunter yang sedang menjalani ujian raja. Mereka kini saling bertarung satu sama lain untuk membuktikan diri mereka sebagai raja. Namun di saat yang sama, para monster tipe tubuhan dan monster tipe hantu juga mulai menyerang mereka. Monster tipe hantu kini telah menjerit dan mengeluarkan ratapannya. Jeritan monster itu adalah serangan yang mampu mengacaukan indera penglihatan dan pendengaran manusia. Karena indera mereka terganggu, para hunter mulai fokus pada indera penciuman mereka. Dan pada saat itulah, para hunter menyadari bahwa aroma samar menarik mereka ke suatu tempat misterius. Sebagian besar para hunter yang mengikuti ujian ini adalah sisa-sisa hunter dari Guild Hyena. Mereka tertarik ke sini untuk membuktikan diri mereka layak menjadi raja. Namun di satu sisi, Hunter Baek Mi-ho merasa bahwa dirinya seperti dipermainkan oleh seseorang. Ia kemudian berhenti bertarung dan menyuruh anggotanya untuk mundur dari ujian yang gak jelas ini. Namun di saat Baek Mi-ho akan mundur dari ujian, sekelompok hunter dari Guild Hyena mulai menyerang Hunter Baek Mi-ho dan anggotanya. Menanggapi itu, Mi-ho kemudian berubah wujud menjadi setengah binatang buas dan langsung mencakar dan merobek sekelompok hunter yang menyerang dirinya. Di saat Mi-ho terus bertarung dengan sangat ganas, sebuah suara bergema dengan berkata, "Buktikan bahwa kau layak menjadi raja. Bunuh mereka dan bunuh mereka lagi. Hanya yang kuat yang bertahan sampai akhir." Mendengar itu, Mi-ho pun menyadari apa yang sebenarnya diinginkan oleh suara itu. Ini adalah pertempuran sampai mati. Mi-ho semakin membenci suara itu karena memaksa orang untuk saling membunuh. Ia pun mendengar jeritan para hunter yang tertipu dan saling membunuh tanpa alasan. Seluruh hutan berada dalam pertarungan sampai mati. Di saat Mi-ho sangat kesal dengan situasi ini, tiba-tiba ia melihat seseorang yang memegang dua pedang sambil berjalan dari kejauhan. Sikapnya yang tenang dan langkahnya yang santai tampak tidak pada tempatnya. Kenapa dia sendiri? Apa dia membunuh semua temannya? Tapi anehnya, aku tidak bisa mencium bau darah darinya. Mungkin dia belum membunuh siapapun. Lalu mengapa dia sendirian? Sampai pada akhirnya, orang itu pun menghilang dari pandangan Mi-ho. Scene kemudian kembali ke situasi Suhu yang terus berjalan menuju tempat artefak Rakan Feng. Dalam perjalanan tersebut, Suhu melihat banyak hunter dengan kemampuan transformasi binatang. Karena Suhu sendirian, ia pun terus diserbu monster tipe hantu dan monster tipe tumbuhan dengan sangat gencar. Menanggapi itu, Suhu kemudian menerjang dan melepaskan tebasan badai miliknya. Alhasil, gerombolan monster yang menyerbu di hadapannya itu pun tumbang seketika. Tak lama setelah berlari, Suhu melihat pohon yang tampak aneh. Itu adalah pohon hantu yang melindungi tempat perlindungan artefak Rakan. Dan lebih tepatnya, monster tipe hantu yang bermunculan bersumber dari pohon ini. Mengetahui itu, Suhu kemudian mengangkat kedua pedangnya dan menebaskan pedangnya seperti kapak ke arah pohon tersebut. Akan tetapi, pohon itu masih berdiri kokoh pada tempatnya. Dan tentunya, Suhu tak menyerah begitu saja. Ia pun terus menebaskan pedangnya ke arah pohon itu secara brutal. Namun di tengah usaha Suhu tersebut, muncul gerombolan monster serigala yang akan menerkam Suhu. Tapi dengan refleks Suhu yang luar biasa, ia langsung menghindar dan menangkis serangan cakar monster serigala dengan pedangnya. Dan sekarang, gerombolan monster serigala itu pun mengepung Suhu dan mencegahnya untuk melarikan diri. Karena monster serigala ini adalah penjaga dari pohon hantu, aura mereka berbeda dari monster serigala biasa. Menyadari keganasan monster serigala tersebut, Suhu kemudian mengaktifkan gelar pembunuh serigala. Saat menghadapi monster tipe binatang, semua statistik Suhu meningkat sebesar 40%. Tepat ketika gerombolan serigala itu akan menyerang, Suhu dengan cepat menebas semua serigala tersebut hingga binasa. Segera setelah itu, Suhu kemudian membangkitkan serigala-serigala itu menjadi prajurit bayangannya. Arise, bangkitlah. Segera setelah itu, Suhu kemudian kembali berusaha menebang pohon hantu tersebut.
Meskipun banyak monster hantu yang mulai berdatangan, prajurit bayangan serigala dengan sigap melindungi Suho dan membasmi monster hantu yang ada. Dan sampai pada akhirnya, Suho telah berhasil menebang pohon hantu raksasa tersebut. Dubrak! Pohon hantu itu pun tumbang seketika. Pesan dari sistem muncul. Pohon hantu telah dihancurkan. Hantu-hantu di sekitarnya akan lenyap. Anda naik level. Dan segera setelah itu, Suho kemudian pergi ke tempat pohon hantu selanjutnya. Scene kemudian berpindah ke tempat Hunter baik Miho dan anggotanya yang masih bertarung dengan anggota Guild Hyena di tempat ujian raja. Dan tiba-tiba, Miho mendengar sesuatu yang besar telah runtuh di suatu tempat. Dan di saat yang sama, monster hantu di tempat ini juga sedikit berkurang daripada sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Miho kemudian mencengkram leher seorang hunter dari Guild Hyena dan bertanya dengan nada mengintimidasi. Dengarkan aku, jika kau masih ingin hidup, katakan padaku semua yang kau tahu tentang ujian raja ini. Hunter itu pun ketakutan dan menjawab, Monarch, semua ini adalah untuk memperebutkan tahta Raja Binatang Buas yang sudah lama menghilang. Semua keributan ini untuk memperebutkan tahta Raja baru. Kami datang sini karena kami tiba-tiba mendengar suara-suara aneh di kepala kami. Setiap hunter yang memiliki kemampuan transformasi binatang buas akan memenuhi syarat untuk menjadi raja. Kami mengincar gelar itu dalam pertarungan sampai mati. Baik Miho terdiam dan bergumam. Untuk menjadi raja ya? Sejujurnya, Miho juga berambisi untuk menjadi yang terkuat. Tapi ia sadar bahwa semua yang terjadi saat ini adalah sebuah permainan yang menjijikan yang dirancang oleh sosok misterius. Jika sosok itu benar-benar bermaksud memilih manusia sebagai raja mereka, tidak ada yang lebih memenuhi syarat daripada Hunter rank S baik Yunho. Dan pada saat itulah, suara misterius itu pun terus bergema dengan berkata, buktikan bahwa kau layak menjadi raja, bunuh mereka lagi. Dan tiba-tiba, suara itu pun mengatakan sesuatu yang aneh dan seperti sedang frustasi. Tolong, hentikan. Aduh tidak, tolong, jangan itu, hanya itu yang tersisa. Miho yang mendengar suara itu pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata, alasan suara misterius itu melontarkan kata-kata frustasi adalah karena Suho yang terus menerobos masuk dan menebang pohon hantu yang melindungi tempat perlindungan ini. Pada awalnya, ada 3 pohon hantu yang melindungi tempat perlindungan ini, tapi sekarang hanya tersisa 1 saja. Dan tentunya, hal itu membuat artefak itu sangat frustasi. Pohon hantu terakhir yang tersisa dihancurkan tanpa ampun oleh penyusup tersebut. Di sana terlihat Suho yang terus menebang pohon hantu berikutnya dengan sangat brutal. Suara misterius itu berkata, jangan ikut campur dengan ujian raja, dasar penyusup yang tidak memenuhi syarat. Suho menjawab suara itu dengan berkata, aku tahu bahwa kau tidak benar-benar akan memilih raja. Kau hanya berniat untuk mengambil alih tubuh manusia terakhir yang bertahan hidup kan? Dan sampai pada akhirnya, pohon hantu yang terakhir itu pun berhasil dihancurkan Suho. Pesan dari sistem muncul, pohon hantu telah dihancurkan. Semua monster tipe hantu akan lenyap. Anda naik level. Namun tiba-tiba, tanah di sana itu pun mulai bergetar dan mengguncang area tersebut. Suara itu berkata, sepertinya kau tahu banyak tentangku. Siapa kau sebenarnya? Itu adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Suho. Tapi karena dapat didengar oleh semua orang, maksud yang mendasarinya membuat setiap hunter di dalam dungeon Magok merinding. Segera setelah itu, Suho kemudian berlari dengan cepat menuju pusat gempa, di mana hutan di sana semakin lebat. Semua jenis binatang sihir tipe tubuhan memenuhi lingkungan sekitar. Singkat cerita, Suho telah memasuki area yang sangat gelap tanpa sedikit pun cahaya di sana. Dengan kondisi seperti ini, Suho memaksimalkan inderanya untuk beradaptasi dengan kegelapan. Ia juga mengambil topeng gagak dari inventory, di mana itu adalah item untuk mempertajam inderanya. Dan pada saat itulah, Suho melihat banyak jaring laba-laba yang telah melilit banyak manusia. Mereka yang terjerat jaring laba-laba itu pun tergantung di langit-langit. Sedangkan di balik jaring laba-laba itu, muncul sosok laba-laba raksasa yang sangat mengerikan. Melihat laba-laba raksasa tersebut, pedang Rakan Feng di tangan Suho mengatakan bahwa ia bisa merasakan aura artefak dari dalam monster tersebut. Dan tentunya, Suho tersenyum dan berkata, kalau begitu, kurasa kita perlu membelah perutnya dan mengambilnya. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.